Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Dahiba, kelas B PPKN, jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin dan kuasanya lah kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan dan kesempatan sehingga masih bisa mengikuti mata perkuliahan Sosiologi Politik. Baik, salat serta salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, di mana beliau yang telah membawa kita dari alam kebiadaban menuju alam yang penuh peradaban, dan dari alam kejahilan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Baiklah, di sini saya akan membawakan materi tentang sosiologi politik. Sosiologi politik mempelajari hubungan antara negara dan masyarakat. Disiplin ilmu ini menggunakan sejarah komparatif untuk menganalisis tren sosial politik yang sedang terjadi. Pertanyaan penelitian yang biasa dilontarkan dalam bidang ini adalah, mengapa sedikit sekali warga Amerika Serikat yang memberikan suara mereka? Bidang ini berkembang dari Karl Max Weber, Barrington Moore Jr. dan Moishe Ostrogowski. Sosiologi politik juga memberikan penekanan terhadap pendekatan fungsional struktural, yaitu dalam hal perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem politik dan berlangsungan suatu sistem politik untuk tetap hidup yang prosesnya berlangsung dalam lembaga-lembaga politik. Sosiologi politik mencakup pemeriksaan mengenai lingkungan kultural, lingkungan politik dan lingkungan sosial dari masyarakat individu yang bersangkutan. Politik adalah seleksi, memiliki dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan dan pada khususnya. Fungsi rekrutmen sangat penting karena merupakan kelanjutan dari fungsi mencari dan mempertahankan kekuasaan. Selain itu, fungsi rekrutmen politik sangat penting bagi kelangsungan sistem politik, sebab tanpa elit yang mampu melaksanakan peranannya, kelangsungan sistem politik dan terancam. Rekrutmen politik merupakan proses di mana partai politik mencari anggota baru dan mengajak orang yang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik melalui organisasi-organisasi massa yang melibatkan golongan tertentu, seperti golongan profesional yang mencakup golongan buruh, petani, pemuda, mahasiswa, perempuan, dan beberapa golongan lainnya yang berada dalam ruangan lingkup masyarakatan. Partai Bulan Bintang mengartikan rekrutmen politik sebagai suatu kegiatan menjaring orang-orang yang untuk diajukan sebagai calon anggota legislatif dari partai. Artinya di sini bahwa masyarakat atau warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat, baik itu persyaratan berdasarkan Undang-Undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2008 dan syarat-syarat yang diajukan, Partai Bulan Bintang sendiri berhak untuk mencalonkan diri untuk menjadi calon anggota legislatif melalui PBB. Setelah terpenuhi persyaratan tersebut, maka calon anggota legislatif tersebut dapat mengajukan diri kepada Partai Bulan Bintang untuk dijadikan sebagai bakal calon anggota legislatif yang berasal dari internal dan eksternal Partai Bulan Bintang. Skripsi ini menggambarkan bahwa rekrutmen politik yang dilakukan oleh pimpinan Partai Bulan Bintang Sumatera Utara. Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif untuk mengetahui bagaimana proses pola rekrutmen yang dilakukan oleh DPW PBB SU. Penelitian deskriptif yang penulis gunakan dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah dengan menggambarkan keadaan objek penelitian yang berdasarkan pada fakta-fakta yang ada. Fakta atau data yang ada dikumpulkan, diklasifikasikan, dan kemudian dianalisa. Partai Bulan Bintang merupakan peserta pemilu legislatif 2019 yang mendapatkan nomor urut 27 secara elektoral. Dengan keikutsertakan PBB dalam pemilu 2009, maka PBB menyiapkan para calon anggota legislatifnya, baik itu dari internal maupun eksternal PBB. Hal yang pertama dilakukan adalah melaksanakan rekrutmen politik agar terjaring para calon anggota legislatif yang benar, memiliki kemampuan yang baik di mata PBB maupun di mata para konstituen PBB. Pola rekrutmen yang dilakukan oleh PBB Sumatera Utara untuk menjaring calon anggota legislatif DPRD Sumatera Utara pada dasarnya mengacu kepada SK DPP PBB nomor SK tentang Jaklak dan SK DPP PBB. Dengan mengacu kepada Juklak dan Juknis tersebut, maka disebutkan bahwa rekrutmen politik yang dilakukan oleh PBB dalam menjaring calon anggota legislatifnya adalah berasal dari internal dan eksternal PBB. Yang dimaksud dengan internal partai politik adalah anggota biasa, anggota kader, anggota
teras dan fungsionaris PBB. Sedangkan yang dimaksud dengan eksternal partai adalah simpatisan, intelektual, profesional, tokoh masyarakat atau tokoh organisasi dakwah ataupun organisasi masyarakat pendukung PBB yang menyatakan kesediaannya untuk menjadi anggota partai. Tetapi implementasi yang terjadi di DPW PBB Sumatera Utara dalam merekrut calon legislatifnya adalah masih menggunakan pola rekrutmen sistem rekrutmen terbuka dan pertemanan kriteria kalangan intelektual dan ketokohan. Yang ketiga ada komunikasi politik. Di sini komunikasi politik adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, kebijakan pemerintah. Dengan pengertian ini sebagai sebuah ilmu terapan, komunikasi politik bukan hal yang baru. Tetapi komunikasi politik juga bisa dipahami sebagai komunikasi antara yang memerintah dan yang diperintah. Menurut Gabriel Almond 1960, komunikasi politik adalah salah satu fungsi yang selalu ada dalam setiap sistem politik. Komunikasi politik terdiri dari berbagai unsur antara lain A. Komunikator politik. Di sini kita bisa melihat bahwa komunikator politik adalah mereka yang dapat memberi informasi tentang hal-hal yang mengandung makna mengenai politik. Misalnya presiden, menteri, anggota DPR, politisi, dan kelompok-kelompok penekan dalam masyarakat yang bisa mempengaruhi jalannya pemerintahan. Bagian B, pesan politik. Pesan politik ialah pernyataan yang disampaikan baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik secara verbal maupun non-verbal, tersembunyi maupun terang-terangan, baik yang disadari maupun tidak disadari yang isinya mengandung politik. Misalnya pidato politik, pernyataan politik, buku, brosur, dan berita surat kabar mengenai politik, dan lain-lain. Bagian C, saluran atau media politik. Saluran atau media politik ialah alat atau sarana yang digunakan oleh para komunikator dalam menyampaikan pesan-pesan politiknya. Misalnya media cetak, media elektronik, media online, sosialisasi komunikasi kelompok yang dilakukan partai, organisasi masyarakat, dan sebagainya. D, sasaran atau target politik. Di sini kita bisa melihat bahwa sasaran adalah anggota masyarakat yang diharapkan dapat memberikan dukungan dalam membentuk pemberian suara kepada partai atau kandidat dalam pemilihan umum. Mereka adalah pengusaha, pegawai negeri, buruh, pemuda, perempuan, mahasiswa, dan semacamnya. E, pengaruh atau efek komunikasi politik. Efek komunikasi politik yang diharapkan adalah terciptanya pemahaman terhadap sistem pemerintahan dalam partai-partai politik, keaktifan masyarakat dalam partisipasi politik, di mana nantinya akan berdampak pada pemberian suara dalam pemilihan umum. Pendekatan komunikasi politik. 1. Ada pendekatan proses. Menurut pendekatan ini bahwa keseluruhan yang ada di dunia ini merupakan hasil sesuatu proses. Spengler, nama asli Oswald Spengler, filsuf sejarah dan politik Jerman. Dalam 2 jilid karya utama Spengler, Der Untergang des Abendlands, Spengler berpendapat bahwa kunci sejarah ialah hukum masyarakat dan peradaban yang timbul dan tenggelam dalam siklus berulang. Dan Toynbee, nama asli Arnold Joseph Toynbee, sejarawan Inggris yang terkenal melalui bukunya yang berjudul A Study of Story, yang berisi tentang penyelidikan secara sejarah tentang asal-usul perkembangan dan kehancuran peradaban besar, mengemukakan bahwa realitas sosial merupakan suatu siklus yang mempunyai pola-pola ulangan untuk jatuh bangunnya peradaban. Yang kedua ada pendekatan agenda setting. Pendekatan ini dikembangkan oleh Maxwell C. MC Combs, seorang profesor peneliti surat kabar juga sebagai direktur pusat penelitian komunikasi Universitas Syracuse, USA, dan Donald, seorang profesor jurnalistik dari Universitas Cornell. Seleksi ini dilakukan oleh mereka yang disebut sebagai gatekeeper, yaitu mereka para wartawan, pimpinan redaksi, dan penyunting gambar. Dari gatekeeper inilah yang menentukan berita apa yang harus dimuat dan apa yang harus disembunyikan. Baik, demikian materi yang saya bawakan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.